Sedangkan puasa itu pengendalian di diri. Kalau dapat bulan puasa itu serupa labah, dan serupa langau hijau. Pak, oh Pak, Bapak lagi tahu labah? Lagi. Labah itu serupa langau Pak. Mana rancak je langau hijau? Kalau dari fisik rancak langau hijau. Langau hijau fisiknya serupa kumbang jati. Kanyangnya datar. Iya kan? Tapi kalau labah kulit pirang mata tabu dua kaki panjang sebelah. Iya kan? Tapi langau hijau kalau enggoknya dibangkai, asuratunya enggok lo kalau teh. Jadi di enggok penyakit tinggal. Nah, jangan ditiru labah kok. Kalau yo ke puasa Ramadan. Langau hijau. Kalau labah tu di enggok memelihara lingkungan. Indak membuat namanya huru hara. Apa konyo katabang tu Pak ni betul. Oh, boleh tu. Katanya tu, bang, kami kepindah le anak kami lah pandai tabang. Ketika kami keinggok kecubada abang manu kami nak melapor ke Pak RT. Karena bini kami lah tersasak kata lu. Ini anak kami lah pandai tabang, kami pindah ke tempat lain lagi. Selama kami enggok bang, cubada abang aman. Tak kalau orang maliang mendaki. Rantiang nan kami enggoi tak pernah kami patah. Dahan nan kami enggoi tak pernah kami usir. Ba'a kami enggok dulu, cuitu je kami tinggal. Bang, kalau abang berkenan, di sarang kami itu masih ada madu gak 2 botol limun. Ambillah dia abang untuk ubek ijek lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuok ke Bangkinang haruih kasalo ayetiri makan sesuo indak kanyang, makan sepiring indak habis. Itulah orang gaib. Makan tak sebanyak dulu deh. Dari Kuok ke Bangkinang singgah ke Lapau minum kopi, nasi ke disuuk sambal hilang, piringnya saja ditangisi. Lai tadanga de ibu-ibu ambo membaca salam ke belakang. Tapi ndak sadonya menjawab. Ambo pantune celeri. Ampe angke jo Tanjung Alam. Hari Sabtu ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Ambo ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, Jalan Basimpang ke Biaro, bapak-bapak, ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam. Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kita muliakan
Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Ittihad Kecamatan Kuok beserta seluruh seksi dakwah, seksi bangunan, seksi kemasyarakatan yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan serantiang. Semoga selalu sehat walafiat. Yang kita muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kuok, bapak-bapak, ibu-ibu Asyiyah yang diambil nama Asyiyah Muhammadiyah itu dari nama istri Fir'aun. Jadi di rumah tangga bisa terjadi dua kondisi yang berbeda dengan takdir Allah. Fir'aun itu raja kafir yang kejam, membunuh anak laki-laki entah seberapa banyaknya, tapi dia mempunyai istri yang taat, sehingga dibikinkan oleh Allah rumah di dalam surga. Itulah dia Ibu Asyiyah. Dia tidak mau dipaksa bertuhan kepada Fir'aun. Dafir itu bukan Tuhan, tapi manusia. Saya tidak akan mau menyembah kepada Anda, tapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya akan jadi istri yang patuh. Kalau Dafir mama soambojo menyembah manusia, mengatakan dirinya Tuhan, itu suami mbo sendiri. Hari kini mbo minta carai kecil ini. Mandanga ka carai itu pak ndak lutui Fir'aun sana meretik dojo janggui-jangguinya. Manga sampai kasinan nadia, ndak sampai kasinan nade abang. Jadi rajo barana kaibatnya pak, kalau lah takui di bini itu alamat kacainya. Jadi bapak-bapak jangan takut kepada istri. Ya kan? Kita saling mengayomi, saling menyegani, saling mengingatkan. Bukan takut. Ibu-ibu itu sebagai mitra. Ketika kita bersanding menikah, dipantuni de orang tukangan dua. Anak daro jo marapulai bak talam jo tuduang saji bak kapuran jo saoknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo kaduonyo. Cie bulan cie matahari samo bacayo kaduonyo. Sebelah kamai ibu duduk, sebelah kanan sebelah kiri. Kutiko basandiang jo abang dulu sebelah kamar duduk. Ndak tekana selai. Sebelah kemana bu? Sebelah kida. Ba'a mangkoba itu, ibu-ibu itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kida. Itu bantuannya bengkok. Jadi induk-induk kau ndak bisa dikasari pak. Nyobengkok kalau dipaso melurihan patah. Kalau di padia senyo bengkok tarui. Tandonyo baso bengkok. Budah mojinya nyo pak. Sebanyak-banyak piti dapat gian selagi nyo itu sesadonyo. Bengkoknya ke dalam. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang tinggal di Kuok semuanya wanita-wanita salehah. Amin. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh adat, nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo, panuh lah bumi di rumpunnya. Digampo indak taboke kan di badai alun kataoleng konon kok goyang angin lalu.
Nan babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo, babawah labe. Makanan anak kemanakan. Terus kepada tokoh ulama, alim ulama. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Agar ulama itu tidak termasuk jenis makhluk langka, maka bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, sebagian anak kita, motivasilah dia untuk belajar di pesantren. Jangankan tamat SMP bapak-bapak, tamat sanawiyah saja itu sulit jadi ulama. Ya tidak mengkaji kitab. Nah, ulama itu kalau habis ini berbahaya dari bupati mati. Sia bupati gubernur nan mati pak, hari 7 bisa ganti. Tapi kalau ulama tidak, maka ulama adalah jenis makhluk yang harus dilindungi. Caranya bagaimana? Ya sambung menyambung kita jadi ulama ini. Mudah-mudahan di Kuo, di Kabupaten Kampar tidak habis ulama ini. Amin. Ya. Kemudian yang kami muliakan ibu-ibu, bundo kanduang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, Sumara anjuang paranginan, ambam puru anduang bunian. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awi tampai minta air, idui tampai baniat, mati tampai banazar, tahu dipaneh kamalatui, arif dirantiang kemencucur, janeh jodahan kamaimpo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu-ibu batana, puntuang dielo disuruti, bakayu kalupa pisang, masaklah nasi kambang bunga limau. Sagantang bare di tanah, kanyanglah orang sakamparnya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tak indah lapa, kok tak cubo jeraso gulai, 5 musim teraso jalaman. Acituna istri apa-apa, mangko janyo ditinggal-tinggalkan. Aduh lo orang kini pak, ditanya yo babini yo pak jelek, yo menjalankan sunnah Nabi. Kan? Bacalah sejarah Nabi itu kembali. Apakah Nabi itu beristri sebelum Ibu Khadijah meninggal? Tidak. Jadi ketika Ibu Khadijah masih hidup, Nabi tidak ada menambah istri. Jadi kok ke babini salah jadi kecil lo meniru sunnah Nabi. Itu membuik-buik. Ya. Kaum muslimin, ada orang bertanya lagi, kenapa yang lebih tua dicari oleh Nabi Muhammad itu? 15 tahun lebih tua dari beliau. Nabi itu bapak-bapak tentu luar biasa bagaimana jalan pikirannya dengan kita. Ya kan? Karena Nabi sudah melihat Ibu Khadijah itu wanita bijaksana. Ketika Nabi pertama menerima wahyu, beliau takut. Mukanya pucat, dia lari pulang. Tiba di rumah, apa katanya? Zamiluni Khadijah, tolong selimuti saya. Ibu Khadijah tidak tanya-tanya, Pak.
diselimuti aja. Beko sudah tentram hati Nabi itu kembali, sudah keluar keringat, nyobain kopi setengah. Minumlah dulu, ya junjunganku. Lalape hangah Nabi itu, baru Ibu Khadijah bertanya. Kalau Khadijah di Bangkinang, suaminya pulang tak kaji, mode itu minta selimut, lagai minta selimut je lah. Berselimut je lah seorang. Sudahnya luko dia gelo cukup. Tetap apa dia? Ya suamiku, ya junjunganku, apa gerangan yang terjadi? Engkau cemas dan pucat dan dingin, kedinginan pula. Tadi di Gua Hira datang malaikat Jibril menyuruh saya membaca nama Tuhan. Saya tidak bisa. Dengan kedatangan malaikat Jibril ini, maka saya menjadi cemas. Apa yang akan terjadi? Ada paman Ibu Khadijah ini, Pak, yang masih hidup, namanya Waraqah bin Naufal. Pai kita ke rumah paman kita tanya coach. Ada mana Nabi ke sana? Diceritakan Waraqah itu tersenyum, Muhammad, engkau sudah resmi dilantik oleh Allah menjadi rasul. Tapi siap-siaplah engkau, selama ini engkau dipuji, setelah engkau menyampaikan tauhid nanti akan mengubah keburukan-keburukan orang yang telah mendarah mendaging, dari sayang akan berubah jadi benci. Engkau siapkan diri Muhammad. Kalaulah saya muda masih hidup, kamu akan saya bantu. Tetapi saya sudah tua. Aja itu Ibu Khadijah tu Bu, itu nan ke Ibu tiru. Tapi kadang ada Ibu tu. Ya. Pandai awak menyenangkan hati suami tu. Jadi Nabi itu memilih ini indah rancaknya dapat budinya. Nah, kalau Muhammad nanti ini bodinya. Itu beda. Muhammad Rasulullah itu budi. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, mudah-mudahan ibu-ibu Asia, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu BKMT, organisasi wanita yang dari kepolisian namanya Bayangkari, dari pegawai negeri yang masih aktif PKK dan Dharma Wanita, dan kemudian ada lagi perempuan menjadi kepala julo-julo. Kalau ada baranti lah nih, julo-julo. Baru itu, julo-julo membuat utang. Anggota 5 walela, awak dapat menerima nomor tamu. Utang tak? Iyo berhutang sampai oleh orang. Jadi kalau kita ingin nabung saja sendiri di rumah. Dapat ameh semiang ungguan. Ya kan? Baiklah sakrabnya di sebuahan. Tidak usah jolo-jolo. Kok mati beko? Sudah menerima jolo tu mati. Hutang tak bayalah. Ampe oleh orang yang akan menuntut nanti. Lain kadang-kadang ibu tu. Iya kan? Ya kadang-kadang sambil wirid pengajian, abang kau paling, menerima jujulo. Tak usah pakai julo-julo, mana buang salah seorang. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, apa persiapan kita dalam pengajian Tarhib Ramadan ini? Kaum muslimin, mungkin kita karena sudah berulang kali mendengar kajian itu,
Puasa itu bapak-bapak dan ibu-ibu kan pengendalian nafsu. Agar nafsu amarah berubah jadi nafsul mutmainnah. Nafsu amarah itu apa? Nafsu binatang buas. Ati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipange babana kampu kaki. Ndak ke kepalonya banaknya bapak kampu kaki. Atau nafsu amarah. Gadang nak melendo, tajam nak memutih. Ya kan? Kalau dia mendapat kedudukan menzalimi orang lain. Kalau dia mendapat kaya, dia mau membantu orang lain. Bautang orang kainyo. Tapi anak Cino mati tawanan, nyo pasalaan pitihnya 5, nyo minta bayarnya 6. Itu orang-orang zalim itu. Itu nafsunya nafsul amarah. Sudah berkali-kali bertahun-tahun setiap bulan Ramadan kita siyamur Ramadan. Coba tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya nafsu yang di tubuh saya ini menjadi nafsul mutmainnah? Ini bapak-bapak. Kalau ada bapak jadi dokter spesialis, apa minta uang jaminan ke mau operasi orang? Atau alun nafsul mutmainnah apa tu? Anda hendak nyobai orang tu nyo miskin, Allah akan mengganti piti apa tu secara lain. Jangan minta uang jaminan, bantu orang dulu tu. Lain terang ada pak non dokter tu. Dokter kau menurut ambo ndak ada non ahli dah pak. Sakit apa ya kayaknya? Nyo tanya lo, sakit. Andaknya dokter tu kan tahu sekali sakit ndak. Atau beko ujung-ujungnya banyak minum air putih aja. Alun nado dokter tu lewat lah minum air putih aja dulu. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menjadikan nafsul kita nafsul mutmainnah, ada dosa besar 3 pak. Yang dosa itu kalau kita lakukan sama dengan memakan bangkai orang mati. Ini akan kita jauhkan. Tidak saja di bulan Ramadan selama kita hidup, tapi Ramadan sangat penting. Kalau dosa yang 3 ini kita lakukan di bulan Ramadan, garam habis samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabarehnya tak namuh. Amalan kita jadi sia-sia. Malah dosa yang kita dapatkan sama dengan makan bangkai. Apa itu? Pertama, berburuk sangka. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, memperbincangkan aib orang. Ini beratnya bukan dipikul, tetapi beratnya di hati. Iya kan? Ada orang bertemu dengan teman pak, kemudian pertama bersalaman. Sudah itu saling tanya, turka yang kau masih lai sehat lai. Aku lah mau tahu. Iya kan? Tapi sudah sekian menit duduk, anak kecil nan seorang. Sebulan lalu awak payu barale lai takana lai. Iya kan? Lawaran nak si anak daru tu. Alun sampai 3 bulan. Ya. Dahulu bajak dari Jawi rupanya. Ya. Mulainya cerita nan positif. Itulah mulai membuka aib orang. Tidak ada kaitannya aib orang itu dengan kita. Tidak perlu diperbincangkan. Ya. Tidak akan menyelesaikan masalah.
keuntungannya tidak ada bagi kita, malah kita mentransfer pahala untuknya. Tidak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi setiap yang berat melakukannya atau meninggalkannya, dilarang di Allah bare meninggalnya, disuruh di Allah bare mengerajonnya, itu tidak seluruh orang diminta oleh Allah, hanya orang beriman. Ayat yang dibaca ndek cucu ambo tadi itu ayat menyuruh awak puasa. Pangkalnya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kalau puasa sekadar menahan minum makan tak? Menahan menyalurkan nafsu biologis semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu banyak kita nan mampu. Banyak kita nan sanggup. Iya kan? Tapi yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi, berat kita meninggalkan. Banyak manusia yang tidak lulus di sana. Nah, makanya ayat itu dimulai pula dengan Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang telah beriman, jauhkanlah dirimu dari banyak prasangka-prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhann, ya kan? Kemudian kata Allah, inna, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu perbuatan dosa. Di sana kita tangkap bahwa ada prasangka itu yang tidak dosa, ada yang dosa. Yang dosa itu apa? Misalnya di kota Kuo ini ada toko kemalingan. Maling itu sangat lihai, Pak. Dengan takdir Allah, dia berhasil menguras isi toko. Malah barang emas dalam lemari hilang semuanya. Tuan rumah tahu semuanya sudah terbuka. Barang-barang berharga telah hilang. Karena ada aksi maling, pagi besok masyarakat ada pula reaksi. Dah, Kak, Uniam, Ajo, ya kan, Uan, rumah sianu kemaliangan. Habis barangnya diambil ramalian. Lai tatangkok maliannya, enggak. Karena telah banyak yang berkomentar begitu, hati bolos orang. Ambo baratak nanti ambo kesianu. Sabo inyo narunciang tanduk di kuok. Sialo lai kau nak pajak tu. Kita tidak punya bukti. Barayih saja jangan panjang, basongkok saja jangan lawe. Indak bajajak, bak bakik, indak basuriah, bak sipasin, indak babaun, bak ambacang. Kalau kita lihat bapak-bapak di dalam surat An-Nur ayat 12. Kalau ada orang melakukan dosa-dosa besar, buruk sangka, kabazina, LGBT, awak nampak orang kau kemelakuan, harus ada saksi yang bebas. Laula bi arba'ati syuhada. Kalau orang kabazina kita tangkap, Pak, dicari kawan barampek lain untuk menangkap. Kawan ko lamo lo suonya lah sudah. Jadi Islam sangat menjaga nama baik orang, tak boleh sembarang tuduh. Allah tahu dia sudah berzina, tapi kalau tidak ada saksi 4, itu pengaduan kita itu adalah berita bohong. Begitu. Begitu juga menuduh orang maling.
Tidak boleh sembarangan. Kemudian buruk sangka yang tidak dosa apa? Saya, ibu saya, itu kami panggil beliau tu Biai. Kampung kami di Baso, Kabupaten Agam Timur, Lawawateh, Jo Payo Kumbuat. Jadi ambo sabalun Biai ko meninggal Pak, karena ambo masih karajo ketika itu mengaji keluar tu malam minggu misalnya. Itu ada jadwal wirid ambo di Labuh Basilang Payo Kumbuat, ada di Parak Batuang Payo Kumbuat, ada di Masjid Raya Bukit Tinggi, ada di Masjid Muhammadiyah Mandiangin. Itu malam minggu bisa pergi. Ambo capek pulang pagi. Pulang ambo ke Baso dulu. Tiba di Laman, karena rumah lamo kok ndak ada bel Pak. Mama awak maja dulu kalau awak naik rumah dun sana. Bel ndak ada rumah tu, batuak dulu. Walaupun awak ndak sadang batuak, jangan nyelonong saya masuk ke rumah dun sana. Entah nyoba kan duit kerja laki nyo, awak masuk saya. Tapi kalau batu awak nyola tahu. Nyo lari cepet, nyo pakai selendang, nyo pakai kodek, nyo pakai baju. Iya kan? Kebetulan di rumah tu ndak ada tu sana bonam perusi. Nyo dibawa dek laki nyo merantau ke Bengkulu. Jadi dia saya tu naik. Wah, ngecek dia itu. Yuk, naiklah. Jadi dia itu ndak pernah orang sabali babuya kamu inyo waang. Habis kiramat ambo dek buya itu dia. Makanlah. Tapi saya perhatikan Pak, kutiko beliau menyanduk gulai itu. Beliau ambil je sendok ketek dipindahan ke tapak tangan. Sebelum di hidangan. Kira-kira nanyo coba tu Bu. Garam. Ambo tanyo kepada dia lah. Lah saja umur bara biye pandai menggulai ko. Sajak sekolah rakyat lah. Pandai dia menggulai. Sajak sekolah rakyat lah gaib beliau alun picayo jo gulainya. Betul-betulnya. Atau buruk sangko. Tapi untuk memperbaiki kinerja kita masa datang. Itu nanti berdosa. Ya kan? Kemudian apa sudah makan kapai salat zuhur, bayi apa kacamin nampak gigi balado. Itunya bunda. Itu buruk sangko. Ibu-ibu kapai baralek tagak gak setengah jam di kaco. Itu. Apa ku ada rambut nang keluar dari jilbab. Tawaka aurat. Itu buruk sangko namanya. Untuk perbaikan masa datang. Anak-anakku yang mengoperasikan komputer laptop. Setelah diketik begitu rupa tulisan-tulisan itu. Kemudian sebelum di print kita periksa. Ada tak hurufnya yang double? Ada tak hurufnya yang kurang? Itu berprasangka kepada pekerjaan kita. Itu malah memperbaiki pekerjaan kualitasnya. Ini buruk sangko kau orang tak bu, tak boleh diam salah. Apa-apa nanti jadi di orang tu. Ya. Kalau ada pula kita yang jadi korban itu, tak usah dilawan orang tu pak. Nyo sepanjang munculnya tu nyo lapannya nyo berhenti. Sepanjang munculnya tu. Jadi kalau ini di dalam bulan Ramadan masih jalan, dosa yang seperti itu, kaum muslimin maka rusaklah puasa kita.
Sedangkan puasa itu pengendalian di diri. Kalau dapat bulan puasa itu serupa labah, Pak. Dan serupa langau hijau. Pak. Oh, Pak. Bapak lagi tahu labah? Lagi. Labah itu serupa langaunya, Pak. Mana rancak je langau hijau? Kalau dari fisik, rancak langau hijau. Langau hijau fisiknya serupa kumbang jati. Kanyangnya datar. Iya kan? Tapi kalau labah kulit pirang mata tabu dua kaki panjang sebelah. Iya kan? Tapi langau hijau kalau enggoknya dibangkai, asuratnya enggoknya kalau teh. Jadi di enggok penyakit tinggal. Jangan ditiru labah kok. Kalau yo ke puasa Ramadan. Langau hijau. Kalau labah, bapak-bapak, apa ceritanya? Itu ada suratnya dalam Quran, surat An-Nahlu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Mengilhamkan Allah kepada lebah. Bueklah sarang-sarang di pohon kayu nan bagatah. Kalau labah di si junjung jadi Dharma Seraya, tu suko enggok di Batang Lanse. Kalau labah nan tinggal di Pulau Mentawai, tu enggok di Batang Cubada. Kalau labah nan tinggal di Limau Manih Padang, di Tampai Ambo, enggok di Batang Manggi. Atau pakai kata. Kemudian dia hirup sari-sari pati manggis tadi, Lanse tadi, Cubada tadi. Iya kan? Kemudian terciptalah madu. Salamo nyoba tandua di Batang Cubada, di Batang Manggi, itu 3,5 bulan. Lebah tu dibuat nyo sarang pak nyo suruh di Allah. Lah panua sarang tu dek manisan, tidak tertunggang. Padahal pintu-pintu sarang itu madok ke bawah. Ya ndak ada kuliah di teknik sipil tu. Ya kan? Tapi dapat petunjuk di Allah bahwa membuat sarang supaya madu jangan terserak. Ya kan? 3,5 bulan dia tabang lagi. Salamo labah enggok di Batang Cubada tu Pak. Cubada apa aman de orang Maliang. Sebab itu ndak kalau orang Maliang menakik yo pantak de labah tu beko. Jadi labah tu di maenggo memelihara lingkungan. Indak membuat namanya huru hara. Abekonyo katabang tu Pak ni itu. Oh, boleh tu. Katanya tu, bang. Kami kepindah le anak kami lah pandai tabang. Ketika kami keinggok ke Cubada abang, lalu kami tidak melapor ke Pak RT. Karena bini kami lah tersasak kata lu. Kini anak kami lah pandai tabang, kami pindah ke tempat lain lagi. Salamo kami enggok bang, Cubada abang aman. Tak kalau orang Maliang mendaki. Rantiang nan kami enggoi tak pernah kami patah. Dahan nan kami enggoi tak pernah kami usir. Ba'a kami enggok dulu, cuitu je kami tinggal. Bang, kalau abang berkenan, di sarang kami itu masih ada madu gak 2 botol limun. Ambillah dia abang untuk ubek ijek lebah. Itu bukan manusia yang mengatakan manisan lebah itu obat Pak. Allah. Min butuniha syarabun alwanuhu syifa'un linnas. Dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya bermacam-macam. Kalau lebah nanti tempat mau tinggal tu Pak, sini banyak manggi. Maka madunya serupa ya saka, coklat. Kalau ambo pai mengaji ke Dharma Seraya kasih junjung, nyogi ada orang manis labah. Itu madunya kuning, nanyo konsumsi lanse. Muju labah ko nanyo konsumsi ndak batu baru. Rendak tulah hitam madunya tu.
Jadi nanyo makan baik, nanyo keluarkan baik. Ya. Jadi kita orang Islam tirulah lebah. Kalau di bulan Ramadan kita memakan yang haram, itu berarti kita tak mengendalikan nafsu. Ada enggak orang tertangkap di bulan Ramadan di KPK? Ada enggak? Ada. Haji itu. Ayo haji kalau dia lah. Jadi nafsunya tidak terkendali. Jadi lebah, apa kata Nabi? Al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Yang dimakannya yang baik, yang dikeluarkannya yang baik. Itu ada kerajo labah pernah elok cina. Yo kan elok kesari-sari bungo. Bungo ko sama jawab. Ada bungo jantan, ada bungo betina. Kalau awak kan bisa berjalan, misalnya karena hati awak kena gadis di salo, bisa diturui ke sini, dilamar untuk bini awak. Kalau bungo bah caranya tumbuh ada rantau beranginci, tumbuh ada no bengkuang. Bah keceknya kepai. Tapi ada lebah. Kutiko labah enggok di bungo jantan, lakeklah saripati nan jantan tu di jarinya. Labah ko tabang, enggok lenyo di bungo batino. Saat itulah terjadi pembuahan. Kecik bungo tadi, terima kasih lebah, engkau telah menjadi P3N kami. Artinya apa? Lebah itu menghubungkan silaturahim, bukan memutuskan. Kalau orang mukmin seperti lebah kata Allah, jangan buruk sangka kepada orang. Karena buruk sangka akan memutuskan silaturahim. Orang yang disangka itu pasti tidak senang hatinya kepada kita. Banyak dampaknya Pak. Terakhir Pak, labah tu punya biso. Tapi ada terangan ada Pak di pasar Yetirih, di pasar Kuok, orang menggalih di pentak labah dah. Ada orang menggalih, ada orang mengicu Pak. Dia campur bare Solo, dia bare Dolo. Iya kan? Barang nan palsu nya kecean as, nyolah baruntuang nya kece yo pokok alun lah. Iya kan? Tu orang icu, kok nyo pantak ini labah kan apa? Tapi labah ndak mau hendak kerajoinyo. Tapi kalau dia diganggu, leka namu apa jenderal bintang P. Apa pakai seragam tentara tu saduanya jo pakai apa sandang senjata rambo nembunyinya tertatat. Payah Pak ke tempat labah hinggo apa bau tangkai sapu je Pak ituan. Tak tentu jenderal Pak. Musuh hendaknya cari sangkito hendaknya adang basuh pantang nyuilakkan. Diambil rotan bakabe, diambil karajui rumpui, iko nalabah saja kete bapantang babaliak suri. Ada kolam sinan di tempat sarang labah tu, mampu apa ke kolam tu menyilam ke lemai, nyonya nampak deteh. Para kalau dapat menyilam. Kalau lagi pakai oksigen, lagi gak lama tu. Tapi kalau napas biasa saya, bara kalau menyilam. Tidak akan mencogok kateh nyok pantak di labah. Jadi orang mukmin serupa labah, jangan mencari gara-gara. Kalau kita diganggu orang sabar. Tapi kalau labah kelebihan mana dari lutut nak ke bau, dari bau nak ke kepala, itu bisa dikaluan biso awak leh. Baik bapantun leh. Lama lontong rang pitalah dibuat orang malam mari lah lama ambo dek mengalah kini membalik hanya lain. Tapi kata Rasulullah yang paling baik itu sabar. Jadi kalau kita tiru labah dah awak Pak, awak ndak kaburuk sangko.
Yang kedua, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nan cari-cari itu kesalahan awak, Pak. Kalau awak sibuk mencari kesalahan orang lain, awak lupa je kesalahan diri. Tapi kalau kita nafikan kesalahan orang, maka kita akan bisa mengevaluasi diri kita. Masih banyak yang salah dalam diri ini. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu, Pak, menurut Al-Quran, beliau keluar dari surga karena diganggu oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Bu. Oh, Bu. Boleh ambo bertanya, Cik. Mana ndak ulu Siti Hawa taganggu je Nabi Adam de iblis. Ibu jawe dengan jujur jambaduto. Nama nanda ulu melanggar perintah Allah. Siti Hawa itu mangko namanya Hawa nafsu, ndak ada Adam nafsu. Coba riso dalam Quran ada Adam nafsu, ndak ada. Yang ada Hawa nafsu. Tapi keduanya apa? Keluar juga dari surga. Apa? Nabi Adam kode ibu ke bini lah, Pak. Bini ko sudah talangga larangan Allah tu, nyo menangis je le. Jadi padusi ko Pak senjatonyo tangis. Nah, jadi ayam mato padusi ko ampe macamnya. Pertama ayam mato karena sadih, yo tu. Nan kedua ayam mato dek galaknya talampauasi. Galak talampauasi kalau aja ayam mato, Pak. Nan ketiga para jamaah ayam mato menahan sakit. Ketika Abu Bakar disengat oleh kala di dalam gua Sur, dia hibah kasihan kepada Nabi, nyotahan sesaki, ndak nyojagoan Nabi. Tapi dek ndak tahan sakit, meniti ayam matonyo ke pipi Nabi. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo ndak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Ba'atu nyo gigi ambo dikalo Rasulullah. Bangko ndak dijagoan ambo ibu je engkau Rasulullah. Nyotaan sesakit di gigi kalau kok awak diampen zeleng. Atau Abu Bakar tu cintonya ke Rasulullah. Murah saja Nabi ubeknya Pak. Ingat. Ubeknya. Nyawaco nama Allah bismillahirrahmanirrahim nyawitu nampu jari. Nyawitu ke langit-langit. Iya kan? Baca bismillah kali. Nyotempean kanan di gigi kalau tu. Nyo cabui biso tu keluar. Iya kan? Pucuk kawa, pucuk kapelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Itu ndak doa Nabi, itu doa Tuhan Bo, saya menambah mah. Beko jadi masalah lo beko. Sehat kaki Abu Bakar. Atau Rasulullah. Iya kan? Jadi Nabi Adam de ibu jo bini menangis kok. Dimakan lo lah, dilanggar lo perintah Allah. Tapi deknya Nabi nyo ragu, Pak. Ragunya baru sekare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu paru manula dimutahkan rasa tak mungkin. Tasandik saja di rakuangan jadilah jakun sampai kini. Reseklah si Pak. Ya do jakun. Atau buah kuldi nan tagantung. Kalau apa lulu lo dulu haid lo Pak. Jadi Siti Hawa dulu yang terganggu oleh iblis. Yang terganggu oleh setan. Ya kan? Namun bapak-bapak, ibu-ibu, ketika beliau sudah turun dipisahkan oleh Allah. Kata ahli tafsir, Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Bacari-carianlah beliau.
Ada yang mengatakan 200 tahun mangko bertamu. Ada yang mengatakan 100 tahun. Ambonan kagum je Nabi Adam ko pak. 100 tahun tak bertamu je bini, anda bini nya cik le. Adam nang kini sehat je bini baru. Ikan? Tak kariang ya radiatornya dah. Hanya tukar lo yo to baru je le. Ya kan? Ketika beliau bertemu di Jabal Rahmah, beliau berdoa. Coba kita simak doanya ini diabadikan dalam Quran. Tidak ada dia menyalahkan setan, Pak. Saya digelincirkan setan, ya Allah ampunkan saya. Tidak begitu. Apa doa beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami. Kami diniaya setan, tak gitu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, kami akan jadi orang yang merugi. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, jadi sukalah menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang lain. Kalau dapat menantu nang bangsa, jangan dikatainya. Itu takdirnya bangsa itu. Kalau kayu darinya inyo dibantu, kadang dapat kau. Banyak orang gini kalau kayu menantu sultan pelindih, kalau bangsa setan melindih. Nyopisah anaknya je menantu. Ini dapat dosa besar. Jadi tirulah Nabi Adam. Jangan suka menyalahkan orang. Sukalah mengoreksi kesalahan diri. Ya. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau beberkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Nyoba mana tak jadi Ustaz, iyo simpan rahasia orang tu. Siapa menutui aib orang di dunia ko, nyotutui aibnya di Allah di akhirat. Siapa yang suka membuka aib orang, aibnya akan dibuka oleh Allah sehabis-habisnya di akhirat. Tidak akan ditutup. Bu, Pak, tapi kalau Allah menceritakan Fir'aun, menceritakan Abu Lahab, ya kan? Itu bukan gunjing, bukan gibah, supaya itu jangan kita tiru. Ada juga kisah-kisah yang lain, itu tidak gunjing, ya kan? Contohnya apa? Ada di dalam Al-Quran, sepanjang pengetahuan saya, Pak, karena saya tidak sarjana, Pak. Jadi jangan Pak ulang dia menyabui ke Trondus. Ambo lapeh pesantren saya 7 tahun, tidak sambung. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam. Sulit sebenarnya ambo ke berceramah. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbingnya. Pidek kareh yo hati orang mengundang ke paso jambo pai. Jadi DRS ko apa? Dakwah raun sabali. Agak saya dapat lari kami berangkat ya Pak Nasiruddin. Kama dulu para jamaah ke kampar kiri, namanya Domo, rupanya orang Sinan itu dari Jepang itu. Domo itu kan penghormatan Pak. Domo, arigato gozaimasu masta, bahasa Jepang. Di Domo itu kami mengaji. Aku taruh ke Dharma Seraya, iya kan? Aku taruh ke mana itu? Ke Sumatera Utara, Pak. Madinah, Mandailing Natal. Atau taruh kemari. Sudah kau payung ke pekumbuan.
Dari pekumbuh besok ke Kuantan Singingi. Muju bini lendak do ko ndak ebohnya. Kama udah ada apa bini udah tempat udah mengaji itu ndak pulang-pulang. Kawan nemu kuat yuk sawanta bini yang menelepon. Muju le ado saksi yang bo asal menelepon bininya mbau bininya tu del. Iya pak, pak bas lagi jambo je. Ambo laporan itu. Tu tandonya cinta Jawa. Kama painya monitor awak. Kalau lanyo padia Jawa pak barangke lalu kan tempai laki-laki lain. Biasanya telepon Jawa itu tambah dalam cinta. Ya kan, kau nyanyi emang telepon panjang saja itu ke ini lah. Tandonya sayangnya pak tu. Iya kan, tu sonta menelepon tu. Nyo monitor di mana suami yang bok ini. Yang dikecilnya nyanyi. Lain kadang ada pak tu. Jadi ada di dalam Quran namanya Luqman. Sehingga ada surah Luqman. Luqman kau bijaksana orangnya pak. Dan ahli hikmah. Kebanyakan orang kalau bapitaruh ke anaknya apa? Rajin-rajin dalam sekolah ya. Nanti kata ijazah bisa jadi pegawai negeri. Luqman dah itu ingin ke anaknya pak. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu nyanyi. Bacalah Quran pak. Oh ya nak buah hati ambo, jangan engkau persekutukan Allah. Itu nanya tanamkan ke anaknya. Jika engkau mempersekutukan Allah, itu kezaliman yang besar. Sudah tuan. Nanya pitaruan ke anaknya. Wabil walidaini ihsan. Sudah tuan. Hidup di dunia ini ibarat kapal. Kalau pandai kita mengemudikan, dia akan sampai ke laut lepas dan selamat di pelabuhan. Kalau kita tidak pandai, dia akan karam. Tapi nyo nak buah orangnya pak, induk sama nyo rajo. Rajo ko suko memburuk-buruk rajo lain, memperunyangan. Ya kan? Berpikir Luqman ko ba maja rajo kowe supaya nyo sadar. Kalau suang sedikit je endak mungkin sama je menapiak matau padang menantang matahari. Nyo nduk sama awak. Tapi ada sifat rajo tu kalau muak meniru rancak. Nyo kalau kamakan pak, kalau juga sambal dari ini nyo, tu ndak pernah nyo makan nyo cium gitu. Lah masuk aroma tu kai doang nyo suuk sana sini. Jadi sambalnya tu tahan. Kok tertiru dah itu kan tak kadang lah biaya duit dah. Tapi itu namanya sampili karyang kajai balapi. Suatu kali sadar je nyoba. Katanya Luqman, iya pak. Kalau meninggal mo, tu menyumpah mulut je lidah mo kau kambo man iyo. Menyumpah pak. Bab itu, kenapa dah mo memakan sambal? Jadi itulah man, kok mati kan boleh. Buat sambal yang paling lama mo, ambo makan lah itu. Bahannya pak, hati je lidah. Baiklah si Luqman kau kalau sedagiang nyowali hati je lidah. Nyokalio. Si Luqman kau mengalio dagiang pak. Santiak. Orang sedang zikir terpengaruh. Iya. Kan ada orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio si Luqman kau itu kecil orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Tagun-tagunnya zikir. Sia menggulai kambiang hujan arum banaj. Nyotana lo nasi dele sukuman ko kambang bungo limau. Dipagato antimun minum maye sepayang. Tabi panduh rajo ko makan man lama kaliwati jolidah ko yaman. Lai lama pak lai
Apa catat di agenda apa ya supaya apa jangan lupa lama lidah jati. Catat dia rajo. Sudah tu nyo buto pak, rajo ko buto ketara dibalut lemak. Tapi dia masih seperti biasa, suko memperbincangan naib rajo lain, memimpin pemerintahan santiana. Kelemahannya itu saja. Takana lorinya balik kali lidah jati ko nyimbo Lukman man ambali li man amboe li ko kesempatan maja apa ko macam indaknya kalio le do pak nyo abui sejo sipade tu nyo agi garam apa ko kala buto ya kan anyo ketangahan maka lah pak baitu nyo makan de rajo ko mutah pak angkara joan dan yoman da angkaliyo le doang abui se manangi Lukman maafkan ambo ya pak ambo nak mangarajon apa do ambo ipo ya pak lidah jawati nan paling elok pak lidah jawati nan paling buruk kalau elok lidah jawati santoso kampung janagari kok lah rusak lidah jawati binaso kampung janagari tagak rumah karano sandi rusak sandi rumah binaso elok kampung karano budi rusak budi kampung binaso pandai Lukman ko pepatah Minang apa rajo yang dipuji orang mengenai memimpin pemerintahan tapi apa suko memperbincangkan aib orang kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekolah di tapi engkau karam. Bu, oh bu. Akhirnya raja itu sadar, berubah dia. Kalau kita terlanjur mengarajokan dosa nanti goto bausat. Iyo gadang dosonya itu. Iyo. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuk. Apakah engkau suka mengkonsumsi daging saudaramu yang telah mati? Ikan sebusuk pak tak muat makan. Apalagi daging manusia. Jadi berburuk sangka, mencari kesalahan orang, memperbincangkan aib orang, dosanya besar sama dengan makan daging. Kalaulah terlanjur kita apa Ustaz? Itulah Allah pak. Kece iblis ke Allah. Demi kemuliaan engkau ya Allah, seluruh anak cucu Adam, dia ustaz, dia buya, dia kiai, dia bupati, dia gubernur, akan saya gelincirkan dari jalan engkau. Apa kata Allah? Demi kebesaran saya, anak Adam hamba saya yang berdosa, sebanyak buih di lautan dosanya, kalau dia menangis minta ampun kepada saya, akan saya ampunkan. Jadi kalau lahado dewa talangga berkali-kali itu salamoko ayat ko ndak tabaco dewa ndak tahu bamang ko banyak awak ndak tahu ayat ko sabok sudah salat isya pai baru minum dah do baca Quran atung ko banyak ndak tahu awak ya kan ala lagi nala satu lo judi online indo inbu utang online apabila baca Quran. Iya kan? Nah, karena Ramadan sudah diambang pintu, kita ingat-ingat bahwa berpuasa adalah mengendalikan nafsu dari nafsul amarah menjadi nafsul mutmainnah. Dalam surat Al-Fajr mungkin kerap kali imam membaca, orang yang sudah nafsunya mutmainnah akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang,
jiwa yang patuh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan Allah kepadanya. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku kata Allah itu? Rasul, Nabi, sahabat yang dijamin masuk surga, orang-orang salih, orang mati syahid dikumpul awak itu. Lah tak kumpul awak itu wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Begitu Allah berjanji kepada orang yang telah berubah nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Itulah bapak-bapak persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menempuh jalan yang benar. Ya. Dirikanlah malam Ramadan setelah siang kita puasa Ramadan. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang berlalu. Amin. Kalau ada nan salah tabaco dan Pak, itu sama to kesalahan ambo. Yang benar adalah wahyu Allah dan hadis Nabi. Salah dari ambo minta maaf ke Pak Ibu, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Lain lagi maaf Bapak Ibu. Mari kita salat Isya berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.